Kembali lagi bersama saya, Mbah. Hari ini kita bakal bahas alur cerita film yang bakal nyuguhin kalian adegan baku hantam yang tanpa henti. Seorang mantan tentara bayaran elit harus masuk ke dalam sarang penyamun yang isinya polisi korup dan gembong narkoba terbesar di satu negara, cuma buat nyelamatin seorang anak kecil. Daripada kalian makin penasaran seberapa brutal dan gila aksi Chris Hemsworth di film ini, yuk langsung aja tekuk bantal, tarik selimut, dan tebluk. Bayangkan kalian terbangun di sebuah jembatan yang hancur, terluka parah, dan dikepung musuh. Itulah yang dialami cowok bernama Tyler Rake yang diperankan Chris Hemsworth. Tapi sebelum kita tahu gimana dia bisa sekarat di sana, kita mundur dulu ke beberapa hari sebelumnya. Kita diperkenalkan pada Tyler Rake, seorang mantan tentara bayaran SASR Australia yang sekarang jadi tentara bayaran pasar gelap. Tyler ini ibaratnya orang yang hidup segan, mati tak mau. Dia punya trauma masa lalu karena kehilangan anaknya, jadi dia sering mengambil misi bunuh diri karena dia sendiri nggak peduli kalau mati. Di tempat lain, tepatnya di Mumbai, India, ada seorang remaja laki-laki bernama Ovi Mahajan Junior. Dia bukan anak biasa, dia adalah anak dari gembong narkoba terbesar di India yang lagi dipenjara. Suatu malam, pas Ovi lagi asik nongkrong di klub malam, tiba-tiba ya, Ovi diculik oleh polisi korup yang bekerja untuk Amirasif, gembong narkoba nomor 1 di Bangladesh. Saingan berat bapaknya Ovi. Karena bapaknya Ovi lagi di penjara dan asetnya dibekukan, dia nggak bisa bayar tebusan. Akhirnya, tangan kanan bapaknya Ovi yang bernama Saju dipaksa mencari cara untuk menyelamatkan Ovi. Saju pun menyewa timnya Tyler Rake dengan janji bayaran jutaan dolar. Misi dimulai, Tyler dan timnya berangkat ke Dhaka, Bangladesh, dan jujur bagian ini keren banget, bet. Tonton baik menurut sih. Tyler berhasil menyusup ke markas para penculik sendirian. Tyler menggunakan keahliannya yang brutal untuk menghabisi para penculik dan berhasil mengamankan Ovi. Namun, pas mereka mau kabur ke titik evakuasi, kekacauan terjadi. Tim Tyler yang menunggu di kapal tiba-tiba dibantai. Ternyata, Saju, si tangan kanan bapaknya Ovi, berkhianat. Saju sebenarnya nggak punya uang untuk bayar Tyler. Rencana asli Saju adalah membiarkan Tyler menyelamatkan Ovi dari penculik. Lalu Saju akan merebut Ovi dari Tyler di tengah jalan supaya dia nggak perlu bayar sepersen pun. Saju menyerang Tyler dan pertarungan sengit 1 lawan 1 pun terjadi di jalanan kota Dhaka. Nah, di menit-menit ini kalian bakal disuguhkan salah satu adegan action terbaik dalam sejarah sinema. Kejar-kejaran mobil dan baku hantam yang diambil tanpa putus. Amirasif, si gembong narkoba Bangladesh, murka karena Ovi lepas. Dia langsung memerintahkan penutupan total kota Dhaka. Seluruh polisi, tentara, hingga geng anak-anak jalanan dikerahkan untuk memburu Tyler dan Ovi. Tyler yang tahu dia dihianati Saju, disuruh oleh bosnya, Nick Khan, untuk meninggalkan Ovi begitu saja demi menyelamatkan diri. Tapi melihat Ovi yang ketakutan, rasa kemanusiaan Tyler bangkit. Dia menolak pergi tanpa Ovi. Mereka berdua terpaksa bersembunyi di dalam apartemen kumuh untuk menghindari kejaran pasukan militer. Di tengah keputusasaan, Tyler menghubungi teman lamanya yang tinggal di Dhaka bernama Gaspar. Ini nih orangnya. Di rumah Gaspar inilah Tyler dan Ovi bisa bernapas lega untuk sementara. Di rumah Gaspar ada momen emosional di mana Tyler akhirnya menceritakan kepada Ovi tentang anaknya yang meninggal karena kanker. Namun kedamaian itu hancur. Gaspar diam-diam ingin membunuh Ovi demi mendapatkan hadiah uang dari Amirasif. Gaspar menyerang Tyler. Di saat Tyler hampir kalah, Ovi mengambil pistol dan menembak Gaspar hingga tewas untuk menyelamatkan Tyler.
Sadar kalau mereka sudah nggak punya tempat bersembunyi, Tyler akhirnya menghubungi Saju. Mereka sepakat untuk bekerja sama demi mengeluarkan Ovi dari kota tersebut. Sekarang kita kembali ke adegan pembukaan film tadi. Satu-satunya jalan keluar dari Dhaka adalah melewati sebuah jembatan besar yang dijaga ketat oleh seluruh pasukan militer Bangladesh. Saju dan Tyler berbagi tugas. Saju membawa Ovi menyelinap lewat barikade, sementara Tyler memicu baku tembak gila-gilaan untuk mengalihkan perhatian tentara. Sayangnya, Saju tewas tertembak di kepala oleh penembak jitu. Tyler yang sudah terluka parah berjuang mati-matian melindungi Ovi sampai ke ujung jembatan, di mana Nikan, bos Tyler, sudah menunggu dengan helikopter. Tepat saat Ovi berhasil aman, Tyler ditembak di leher oleh Farhan, anak buah Amir Rasif. Sambil menatap Ovi untuk terakhir kalinya, Tyler menjatuhkan dirinya dari atas jembatan ke dalam sungai. Ovi selamat dan berhasil kembali ke Mumbai. Beberapa minggu kemudian, Amir Rasif yang merasa menang akhirnya kena batunya. Nikan menyelinap ke toilet tempat Asif berada dan langsung menembaknya di tempat. Film ditutup dengan adegan Ovi yang lagi berenang di kolam sekolahnya. Pas dia muncul ke permukaan di pinggir kolam, terlihat sesosok pria samar yang mirip banget sama Tyler Rake. Apakah Tyler Rake masih hidup? Ya, sih ngerti siapa gue. Gimana menurut kalian? Gue. Pesan yang bisa diambil dari video ini adalah kalau seburuk atau sehancur apapun masa lalu kita, rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama itu selalu bisa jadi alasan untuk kita bangkit dan menemukan tujuan hidup yang baru. Itu, terima kasih, saya Mbah.